Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Doni. Jangan lupa di-subscribe channel ini ya. Kali ini kita bertemu di mata kuliah ERP. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang case study FeatureSnacker. Case study FeatureSnacker ini saya kutip dari buku Concept in Enterprise Planning edisi keempat yang diterbitkan oleh Kurs Teknologi tahun 2013. Buku ini merupakan salah satu referensi untuk materi pembelajaran ERP yang digunakan di beberapa perguruan tinggi. FeatureSnacker itu adalah perusahaan fiktif yang digambarkan di dalam buku ini. FeatureSnacker merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi snack bar sehat. Pada pembelajaran ini, kita akan menggunakan FeatureSnacker untuk menggambarkan konsep sistem informasi secara umum dan konsep ERP pada khususnya. Pada studi kasus ini, kita akan mempelajari bagaimana sistem informasi perusahaan FeatureSnacker yang tidak terintegrasi, sehingga menyebabkan terjadinya masalah di semua bidang fungsional. Oke, sekarang kita akan mempelajari sekilas tentang FeatureSnacker. FeatureSnacker memproduksi dan menjual dua tipe snack bar bernutrisi, yaitu NRGA dan NRGB. Setiap bar berisi campuran bahan-bahan seperti gandum, bubuk protein, rempah-rempah, madu, minyak canola, vitamin, dan mineral. Dan setiap jenis bar mengandung bahan-bahan unik tambahan. NRGA mengandung keripik dan kismis cherub, dan NRGB mengandung hazelnut dan kurma. Tenaga penjualan Fitter diatur dalam dua kelompok, yaitu divisi grosir atau wholesale division dan divisi penjualan langsung atau direct sales division. Divisi grosir menjual kepada perantara yang mendistribusikan snack bar ke toko-toko kecil, operator mesin penjual otomatis, dan toko makanan sehat. Sedangkan divisi penjualan langsung menjual langsung ke toko kelontong besar, toko barang olahraga, dan toko dengan rantai suplai yang besar. Kedua divisi beroperasi secara terpisah antara satu dan yang lain, sehingga memecah area fungsi pemasaran dan penjualan menjadi dua bagian. Setiap divisi memiliki struktur organisasi yang berinteraksi dengan area fungsional FeatureSnacker lainnya, seperti akuntansi dan keuangan dan SCM. Kedua divisi juga memiliki pengaturan yang berbeda, terutama dalam hal volume pesanan dan ketentuan harga. Divisi penjualan langsung menawarkan diskon volume kepada pelanggan untuk mendorong pesanan penjualan yang lebih besar, yang lebih efisien untuk diproses. Sedangkan divisi grosir menetapkan pelanggan dengan harga tetap yang lebih rendah karena pesanan biasanya dalam jumlah kuantiti yang lebih besar. Dengan demikian, pesanan 500 snack bar menimbulkan biaya penanganan yang sama dengan pesanan 100 snack bar. Namun, pesanan besar mungkin menghasilkan laba $5.000, sedangkan pesanan kecil hanya menghasilkan $100. Kedua divisi mengirim tagihan kepada pelanggan mereka dan meminta pelanggan dengan tempo pembayaran dalam 30 hari dan menawarkan diskon 2% jika pelanggan membayar dalam 10 hari. Selain menjual snack bar, dengan merek FeatureSnacker, perusahaan juga mengemas bar dalam bungkus merek toko untuk beberapa toko yang memiliki jaringan yang luas. Nah, sekilas kita sudah mendapatkan informasi tentang FeatureSnacker. Sekarang kita akan mempelajari permasalahan apa sih yang terjadi di FeatureSnacker. Pada slide ini, Anda bisa melihat bahwa banyak pesanan penjualan FeatureSnacker memiliki beberapa masalah di antaranya, yaitu pertama adalah penetapan harga yang salah. Kedua, panggilan yang berlebihan oleh pelanggan atau kepada pelanggan untuk mendapatkan informasi. Ketiga adalah keterlambatan pemrosesan pesanan. Keempat, tanggapan pengiriman yang terlewat atau sebaliknya. Masalah-masalah ini terjadi karena Fitter memiliki 3 sistem informasi yang terpisah, yaitu sistem pesanan penjualan, sistem gudang, sistem akuntansi. Informasi dari masing-masing sistem dibagikan baik secara elektronik maupun transfer file secara berkala atau secara manual melalui kertas. Banyaknya transaksi manual menciptakan banyak peluang untuk kesalahan data entry. Lebih lanjut,
Tidak semua informasi yang disimpan dalam 3 sistem tersedia secara real time, sehingga menghasilkan harga dan informasi kredit yang salah. Di setiap divisi penjualan, Fitter memiliki 4 tenaga penjualan yang bekerja secara mobile, ditambah 2 pegawai yang bekerja di kantor penjualan. Tenaga penjualan bekerja berdasarkan komisi dan memiliki kelonggaran dalam menawarkan diskon kepada pelanggan untuk melakukan penjualan. Seluruh proses penjualan melibatkan serangkaian langkah yang membutuhkan koordinasi antara penjualan, gudang, akuntansi, dan penerimaan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di depan ini. Perhatikan bahwa produksi tidak terlibat langsung dalam proses penjualan, karena Fitter merencanakan produksi menggunakan strategi make to stock, di mana produk dikirimkan ke pelanggan diambil dari persediaan di gudang dan tidak melakukan produksi untuk pesanan tertentu. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih detail permasalahan yang terjadi di Fitter Snacker. Kita mulai dari proses sales quotation dan order. Membeli penawaran pelanggan dan kemudian menerima pesanan pelanggan seharusnya menjadi proses yang mudah, tetapi di Fitter Snacker hal ini nggak terjadi. Pelanggan baru, proses penjualan dimulai dengan sales call yang mungkin melalui telepon atau mengunjungi pelanggan secara langsung. Pada akhir aktivitas sales call, tenaga penjual akan menyiapkan penawaran dengan tulis tangan pada sebuah formulir yang terdiri dari 2 rangkap. Penawaran asli akan diberikan kepada pelanggan dan lembar kedua formulir akan dikirim melalui fax, kemudian dikirim ke kantor pelanggan. Tenaga penjual akan menyimpan salinan terbawah untuk catatannya. Pada formulir penawaran, ada nomor bebas pulsa yang dapat dihubungi oleh pelanggan untuk melakukan pemesanan. Beberapa potensi masalah dapat terjadi pada proses ini. Di antaranya, tenaga penjualan mungkin membuat kesalahan dalam membuat penawaran penjualan. Misalkan, seorang tenaga penjualan di divisi direct sales atau di divisi penjualan langsung mungkin menawarkan diskon quantity dan diskon khusus kepada pelanggan. Jika tenaga penjualan tidak berhati-hati, 2 diskon dapat digabungkan menjadi 1, sehingga memberikan diskon yang sangat dalam, yang mengakibatkan keuntungan dari perusahaan akan semakin kecil. Hal lain yang bisa menjadi masalah adalah tenaga penjualan mengirim fax salinan penjualannya ke kantor penjualan, tetapi terkadang pelanggan menelpon untuk melakukan pemesanan juga melalui fax. Situasi ini mengakibatkan terjadinya duplikasi pesanan. Hal ketiga yang mungkin terjadi adalah fax yang diterima oleh kantor penjualan adalah salinan dari formulir tulisan tangan, dan mungkin tulisan tangan tidak dapat dibaca dengan baik oleh staf di bagian penjualan. Ketika pelanggan melakukan pemesanan, mereka biasanya menanyakan tanggal pengiriman. Untuk mendapatkan tanggal pengiriman, petugas penjualan harus menghubungi pengawas gudang untuk menanyakan apakah pesanan pelanggan dapat segera dikirim, atau apakah pengiriman akan ditunda hingga kedatangan barang dari proses produksi selanjutnya. Namun karena pengawas gudang umumnya terlalu sibuk, umumnya tenaga penjualan tidak langsung mendapatkan informasi tersebut. Terkadang mereka harus menunggu dan mencari tahu kembali untuk mendapatkan perkiraan tanggal pengiriman tersebut. Setelah petugas penjualan memiliki perkiraan tanggal pengiriman dari gudang, ia akan menentukan metode pengiriman dan berapa lama pengiriman akan berlangsung. Selanjutnya, petugas akan memeriksa status kredit limit pelanggan. Untuk pelanggan baru, petugas akan mengisi formulir pemeriksaan kredit limit yang mencangkup data pelanggan dan jumlah pesanannya. Formulir akan masuk ke departemen akuntansi, di mana akuntan akan melakukan pemeriksaan kredit limit, kemudian mengembalikan formulir tersebut kembali. Formulir pemeriksaan kredit limit adalah formulir yang menunjukkan informasi tentang batas kredit yang diberikan kepada pelanggan.
Jika pesanan berasal dari pelanggan yang sudah ada, petugas akan memeriksa laporan akuntansi yang menunjukkan saldo saat ini, batas kredit, dan saldo yang tersedia. Namun, karena laporan tersebut dihasilkan setiap minggu, hal tersebut mungkin saja tidak mencerminkan pembayaran atau pesanan terbaru dari pelanggan. Jika kredit limit pelanggan lebih kecil dari jumlah pesanan dengan asumsi tidak ada pesanan yang belum dibayarkan, maka petugas akan menghubungi kembali pelanggan untuk diberikan opsi apakah pelanggan akan mengurangi sejumlah pesanan atau membayarkan sejumlah DP atau mempersoalkan jumlah kredit yang diberikan. Setelah detail pesanan diselesaikan, petugas penjualan akan memasukkan pesanan ke sebuah program komputer yang saya sebut dengan sistem. Sistem akan melakukan 4 tugas penting, diantaranya sebagai berikut. Pertama, ia akan menyimpan data pelanggan yang digunakan kemudian untuk menganalisa kinerja penjualan di tingkat divisi. Kedua, ia akan mencetak packing list dan label pengiriman untuk digunakan petugas gudang untuk melakukan picking, packing, dan mengirim pesanan kepada pelanggan. Ketiga, ia akan menghasilkan file data dari sebuah transaksi saat ini untuk departemen akuntansi yang digunakan untuk menyiapkan faktur. Dan keempat, file akan dikopi ke USB setiap malam untuk diupload ke sistem akuntansi perusahaan. Nah, pada slide ini kita akan belajar bagaimana permasalahan fitur snacker khususnya di bagian order. Proses fitur untuk mengisi pesanan sangatlah tidak efisien. Packing list dan label pengiriman dicetak oleh departemen penjualan 2 kali sehari, siang dan sore hari. Kemudian dibawa manual ke gudang, di mana mereka secara manual disortir menjadi pesanan kecil dan pesanan besar. Departemen produksi memproduksi dan membungkus snack bar dan mengemasnya di kotak display, 24 bar per kotak. Standar pengiriman fitur snacker akan mengemas 12 kotak display untuk 1 kotak pengiriman. Gudang menyimpan kotak display individual dan kotak pengiriman yang disusun berdasarkan jenis label. Ada yang merek fitur dan ada yang merek toko tertentu. Jadi, tergantung pada tingkat inventory di gudang. Personal produksi dapat mentransfer kotak display individual langsung ke gudang, atau mereka mungkin melakukan packing terlebih dahulu kotak display ke dalam kotak pengiriman. Untuk pesanan kecil, biasanya petugas gudang bagian pengambilan yang disebut dengan picker akan mengambil langsung ke gudang dengan menggunakan troli. Jika tidak mencukupi, picker mungkin membuka kotak pengiriman untuk mendapatkan jumlah kotak display yang diperlukan. Jika dia melakukan ini, dia seharusnya menginformasikan kepada pengawas gudang agar mereka dapat memperbaharui catatan inventory, tetapi kadang-kadang langkah ini diabaikan. Picker kemudian membawa kotak kembali ke area packing untuk pesanan kecil, di mana mereka dipacking ke dalam kotak berlabel dengan daftar pesanan terlampir dan disiapkan untuk pengiriman oleh bagian pengiriman paket kecil. Untuk pesanan dalam jumlah besar, 1 atau lebih kotak pengiriman, picker akan menggunakan forklift untuk memindahkan jumlah kotak pengiriman yang sesuai ke area packing pesanan besar. Kemudian, pekerja akan melabelinya untuk pengiriman, memuatnya di atas palet, dan menempelkan ke palet dengan plastik pembungkus. Fitur menggunakan program database berbasis PC untuk mengelola tingkat inventorinya. Program ini menyesuaikan angka tingkat persediaannya setiap hari, menggunakan data dari catatan produksi, packing list, dan sumber data tambahan apapun. Setiap bulannya, staf gudang akan melakukan perhitungan inventory fisik atau stock opnam untuk membandingkan inventory aktual fisik yang ada di lapangan dengan yang ditunjukkan oleh catatan inventory di dalam database. Hitungan inventory bulanan Vita menunjukkan bahwa catatan inventory lebih dari 90% akurat. Meskipun akurasi 90%
mungkin tidak terdengar terlalu buruk, memiliki kesalahan 5%, berarti bahwa fitur memiliki masalah dalam memenuhi pemesanan. Selanjutnya, karena snack bar agak mudah rusak, fitur menjaga tingkat persediaan yang cukup rendah. Level inventorinya berubah dengan cepat, dan sistem fitur saat ini tidak menyediakan metode yang baik untuk memeriksa ketersediaan inventori. Akibatnya, seorang picker mungkin pergi ke rak untuk mengambil pesanan dan menemukan bahwa tidak ada pesanan atau barang yang diperlukan untuk mengisi pesanan. Dalam hal ini, ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi, di antaranya mungkin saja ada lebih banyak jenis bar di area produksi. Walaupun siap untuk dipindahkan ke gudang, namun picker dapat menunggu sampai persediaan diterima oleh gudang untuk menyelesaikan pesanan tersebut. Alternatif lainnya, untuk pelanggan penting yang membeli snack bar bermerek di toko, produksi mungkin mengubah pembungkus atau label kotak display yang ada saat ini di lini produksi menjadi merek pelanggan untuk menghasilkan cukup bar untuk penyelesaian pesanan. Dalam situasi lain, pelanggan mungkin bersedia untuk mengambil kiriman sebagian yang terdiri dari apapun yang ada dengan sisanya dikirimkan pada saat yang tersedia. Atau pelanggan mungkin lebih memilih untuk mengambil barang yang ada di tangan, membatalkan saldo pesanan, dan memesan kembali di kemudian hari. Jika perusahaan pelanggan memiliki persediaan yang cukup, pelanggan mungkin dapat memilih untuk menunggu sampai seluruh pesanan dapat dikirimkan, sehingga menghemat biaya pengiriman. Untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam situasi ini, picker mungkin melakukan percakapan dengan pengawas gudang, pengawas produksi, dan staf penjualan. Apapun keputusan akhir, pengawas gudang harus menghubungi petugas penjualan agar ia dapat memberitahu pelanggan. Namun, hal ini tidak selalu terjadi ketika petugas penjualan sibuk. Dan petugas penjualan juga perlu untuk menginformasikan perubahan ini kepada Departemen Akuntansi agar mereka dapat mengubah faktur. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari permasalahan fitur snacker di area penjualan dan pemesanan, nah sekarang kita akan mempelajari permasalahan fitur snacker di Departemen Keuangan dan Akuntansi. Pada departemen ini, banyak faktur penagihan pelanggan yang bermasalah. Hal ini disebabkan karena data dari sistem pesanan saat ini akan dimasukkan ke dalam sistem akuntansi pada setiap akhir hari. Sehingga Departemen Akuntansi tidak memiliki informasi tentang pesanan penjualan yang baru sampai pada hari berikutnya. Selain itu, staf akuntansi harus secara manual melakukan penyesuaian baik dalam sistem pesanan dan sistem akuntansi untuk pengiriman parsial dan untuk setiap perubahan lain yang terjadi selama proses pemenuhan pesanan. Seringkali koreksi ini tidak dilakukan di kedua sistem, sehingga menyebabkan perbedaan yang harus diperbaiki pada akhir bulan. Hal ini lebih sulit bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mengingat apa yang telah terjadi. Koreksi pesanan yang tertunda juga terkadang menghasilkan faktur yang terlambat atau tidak akurat. Jika faktur sudah selesai, maka proses selanjutnya adalah menunggu barang untuk dikirimkan. Dan ketika gudang memberitahukan Departemen Akuntansi tentang pengiriman sebagian, maka faktur baru harus dipersiapkan, sehingga sangat dimungkinkan faktur dikirimkan ke pelanggan terpisah dari pengiriman. Prosedur fitur untuk memproses pembayaran seringkali menghasilkan hasil yang mengecewakan bagi pelanggan. Hampir semua pelanggan membayar faktur dalam waktu 10 hari untuk menerima diskon 2%. Jika ada kesalahan dalam proses penjualan atau pemenuhan pesanan, pelanggan akan menerima faktur yang salah. Meskipun fitur menyediakan 2 salinan faktur kepada pelanggan, namun banyak pelanggan tidak mengembalikan salinan faktur tersebut dengan pembayaran mereka. Kesalahan terkadang menyebabkan akun pelanggan salah dikreditkan. Proses pengembalian pesanan fitur juga kurang baik, karena snack bar fitur tidak mengandung bahan pengawet. Mereka memiliki umur simpan yang relatif singkat.
Namun, perusahaan tidak memiliki kebijakan untuk membatasi pengembalian snack bar yang telah melampaui tanggal kadaluarsa. Sehingga fitur snacker akan kebingungan siapa yang bertanggung jawab atas bar yang tidak terjual setelah habis masa berlakunya. Fitur juga memberikan kredit untuk kasus barang yang rusak atau cacat yang dikembalikan oleh pelanggan. Pelanggan diharapkan menghubungi Fitur untuk mendapatkan Return Material Authorization atau RMA untuk menyederhanakan proses pemberian kredit. Ketika proses dikembalikan ke Fitur, Departemen Penerimaan akan menyelesaikan lembar material yang dikembalikan dengan tulisan tangan, daftar nama pelanggan yang dikembali, bahan yang dikembalikan, dan nomor RMA. Namun, banyak pelanggan yang tidak meminta nomor RMA atau tidak memasukkan pada dokumen pengembalian pesanan, yang membuatnya lebih sulit bagi Departemen Akuntansi untuk mengkredit akun yang sesuai. Tulisan tangan yang buruk pada lembar material yang dikembalikan juga menciptakan masalah bagi akuntansi. Ketika sebuah faktur lewat jatuh tempo, Fitur mengirim surat reminder penagihan, yang merupakan istilah untuk surat memberitahu pelanggan bahwa akun mereka sudah lewat jatuh tempo dan meminta pembayaran jika pembayaran belum dilakukan oleh pelanggan. Karena faktur pelanggan semakin banyak yang lalai membayar, surat-surat reminder penagihan yang dikirimkan kepada pelanggan menjadi lebih tegas dan cenderung mengancam. Namun, jika akun pelanggan belum dikreditkan dengan benar, pelanggan mungkin menerima surat penagihan yang salah, atau mungkin menerima informasi tentang kelebihan batas kredit mereka setelah melakukan pemesanan baru. Situasi seperti ini tentu berpotensi merusak hubungan dengan pelanggan. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan gambaran secara umum tentang perusahaan Fitur Snacker dan juga permasalahan yang terjadi di Fitur Snacker yang diakibatkan karena tidak memiliki sistem informasi yang terintegrasi. Di bagian berikutnya, kita akan belajar bagaimana sistem ERP dapat meningkatkan proses penjualan untuk Fitur Snacker. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe ya di channel ini.